Ya, sahabat saya Mas Bakti Sumanto, saya mulai berhubungan dengan beliau sekitar ya awal tahun 70-an. Memang dulu pada waktu saya tahun 60-an itu jadi mahasiswa di Fakultas Sastra, kita duduk bersama dalam satu kelas ya, tapi tidak terlalu berdekatan karena saya merasa waktu itu saya orang biasa saja, sedang beliau kan sudah mulai menulis sajak-sajak dan sudah mulai sebagai penyair muda gitu. Nah, sesudah kami tamat, saya belajar keluar. Nah, pulang tahun 75 akhirnya jurusan mengambil keputusan untuk merekrut beliau untuk masuk pada jajaran kami. Nah, sejak itulah kami mulai menjadi bersahabat. Dan yang saya ingat adalah persahabatan kami jadi intensif sekali, bukan saja dalam secara akademis, dalam pelaksanaan pengajaran dan lain-lain, tapi juga secara pribadi. Maka saya tidak ragu-ragu mengatakan setelah bergaul dengan dia 2, 3, 4 tahun, saya selalu mengatakan pada semua sahabat-sahabat saya, baik yang di sini maupun yang dari mancanegara, nah, siapa itu Bakti Sumanto itu? Nah, saya mengatakan bagi saya Bakti Sumanto adalah my spiritual teacher, guru spiritual saya yang termasuk yang senior. Memang saya juga punya guru spiritual yang muda, yaitu ya muda karena sebenarnya bekas murid saya juga, tapi dia menjadi guru spiritual saya yang junior, yaitu Edi Pursubaryanto. Dua orang ini yang selalu menjadi bagi saya itu sangat berharga dalam hidup saya. Jadi sulit saya bayangkan hidup saya tanpa Mas Bakti Sumanto, yang sering mengunjungi saya dalam keadaan macam-macam itu, berngobrol lama sekali, kecocokan kami, chemistry itu sangat kuat. Lalu segala falsafat hidupnya keluar semua, dan disitulah saya melihat Bakti Sumanto itu hatinya itu adalah kayak samudra yang luas sekali, menerima semuanya. Maka saya merasa mengkeret ya, karena saya mudah putus asa, seringkali juga mudah marah, jengkel dan lain-lain. Tapi ketemu beliau, saya menjadi belajar ya bahwa samudra itu menerima semua yang ada. Dan itu yang saya ajarkan juga pada saudara-saudara saya, keluarga saya, mengenai bagaimana samudra itu bisa menerima semua tanpa ini. Jadi Pak Bakti Sumanto adalah seperti itu. Lalu dalam hal melihat satu yang berkesan bagi saya, yaitu keprihatinan beliau kalau melihat para mahasiswa yang katanya bisa DO karena tidak selesaikan skripsi. Bagaimana itu? Padahal sudah belajar 4,5-5 tahun hanya karena skripsi. Nah, disitulah saya lihat beliau kata pada saya, Alex, apa yang kita lakukan untuk ini? Apa orang anak-anak itu kan sudah belajar sekian tahun. Ini kan tinggal penulisan ilmiah, memang berat, tapi bagaimana? Hanya karena tidak berhasil itu karena mungkin mereka kerja, mungkin tidak terbiasa menulis, bagaimana? Ayo, mari kita bantu. Nah, jadi itulah sebabnya saya terlibat dengan dia untuk mendampingi sejumlah mahasiswa yang kesulitan dalam menulis skripsi, apalagi yang kebetulan saya bimbing, tapi banyak macam kesulitan. Nah, jadi tidak perlu sama yang citra lagi, banyak cerita di mana Pak Bakti datang pada saya mengatakan, saya dampingi Anda, apapun, berdua, apa topiknya, ini begitu. Nah, akhirnya banyak terjadi beberapa tembus ya, bisa selesai walaupun dengan nilai pas-pasan, sederhana, tapi skripsinya lumayan begitu. Dan itu yang saya terkesan terus, karena saya ingat itu ada sampai pihak orang tua yang betul-betul mengeluh karena anaknya nggak selesai-selesai di Jogja, macam-macam persoalan gitu. Tapi akhirnya waktu sudah wisuda semuanya terbayarkan gitu. Nah, itulah Pak Bakti, dia adalah samudra, dia adalah kita belajar dari dia guru spiritual. Maka saya sangat kehilangan. Jadi sebenarnya Pak Bakti bukan lagi sahabat sebenarnya, tapi sudah menjadi ya gimana ya, saudara. Kalau istilah teman saya yang lain, kita sudah half brothers gitu, karena selalu cocok dalam banyak hal. Ya, banyak hal cocok sekali dalam lihat permasalahan gitu. Saya kira mungkin cukup sekian ya apa yang bisa katakan mengenai Mas Bakti. Saya percaya bahwa dia di dalam dunia abadi
sudah bertemu dengan teman-teman dia, sahabat-sahabat, para seniman yang selama itu selalu bersama-sama dengan dia. Dia juga bercerita pada saya mengenai Pak Kayam, Pak Dikartoko, dan lain-lain yang juga sudah meninggal itu. Ya, terima kasih saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan kesaksian mengenai sahabat saya, Pak Edi Sumanto, yang sekarang sudah di dalam pangkuan. Kalau kami percaya dalam pangkuan Abraham. Terima kasih. Iya, murid termuda. Murid termuda. Pernah satu kelas sama Prabadi sama Pak Win. Nggak ketera di Pak ya. Pak Badi pinter juga dia. Oleh Pak Edi, termuda Pak Edi. Dan kita ya. Bukan sweet 17 tapi sweet.